Ciri-ciri toko buah terkena santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan mendapatkan keberkahan, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin. Allahumma amin. Nah, jumpa lagi dengan saya, Abah Romdoni, masih membahas tentang usaha toko buah ya. Nah, di video sebelumnya sudah saya bahas penyebab toko buah yang sepi dan menurun ya, omsetnya. Ini dilihat dari sudut pandang non teknis. Nah, di mana salah satu penyebabnya adalah terkena santet atau terkena serangan energi negatif yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, di video ini saya akan share tentang ciri-ciri ketika toko buah Anda ini terkena santet. Nah, di mana ciri yang saya sebutkan ini bisa menjadi tolak ukur apakah usaha Anda ini terkena santet atau tidak. Dan yang saya share ini juga berdasarkan pengalaman saya dari kasus-kasus toko buah ini terkena santet yang datang kepada saya, dan saya pilih ya, dan saya rangkum mana yang paling banyak terjadi. Nah, langsung saja ya, berikut ini adalah ciri-ciri toko buah terkena santet yang sering terjadi. Nah, yang pertama adalah toko terlihat tutup padahal buka. Nah, ciri ini yang sangat sering terjadi ya. Jika satu usaha terkena santet, tidak hanya toko buah saja ya, dan beberapa kasus ada yang lebih parah lagi, yakni tidak hanya terlihat tutup, tapi malah seperti tidak terlihat. Nah, beberapa orang mengatakan kalau lewat di depannya itu tidak melihat bahwa di tempat tersebut itu ada toko buah Anda. Nah, ini jika sudah parah ya. Jika belum parah ya sebatas terlihat tertutup ya, padahal aslinya itu buka. Nah, lalu ciri yang kedua adalah buah cepat membusuk secara bersamaan. Hal ini memang banyak terjadi, tapi separuh dari kejadian ini tuh biasanya ya, disebabkan oleh faktor teknis, seperti perubahan suhu atau faktor teknis yang lainnya yang menyebabkan buah ini membusuk semua. Nah, dengan kata lain, ciri yang kedua ini tuh memang banyak terjadi. Tapi jika ciri yang dirasakan ini tuh hanya poin ini saja, saya rasa kok tidak cukup kuat ya untuk memastikan usaha Anda itu terkena santet. Nah, lanjut yang ketiga adalah penurunan semangat dari karyawan dan diri Anda sendiri dalam menjalankan usaha toko buah Anda. Nah, ini berlangsung ya secara bersamaan. Biasanya itu disertai dengan sakit-sakitan secara bersamaan dengan penyakit yang berbeda-beda. Nah, ini biasanya penyakit ringan. Tapi memang ya berbeda-beda lah pada intinya. Ya, kalau penyakitnya itu sama, justru malah bukan santet. Ya, bisa jadi penularan satu sama lain. Nah, lanjut ciri yang keempat adalah sering terjadi fenomena gaib atau fenomena ganjil di toko Anda. Entah itu yang mengalami diri Anda sendiri, karyawan, atau malah pembeli Anda. Nah, jika yang mengalami satu pihak saja, maka kurang untuk memastikannya.
Tapi jika lebih dari satu ya pihak, maka ini bisa untuk menguatkan bahwa toko Anda ini memang terkena santet. Nah, lanjut yang kelima, ini hampir sama ya dengan poin yang kedua tadi, yakni buah membusuk setelah dibawa pulang. Nah, padahal ketika dicek di toko, nah ini baik-baik saja. Tapi ketika di rumah, ya tiba-tiba saja ini buah menjadi busuk. Nah, ini kan aneh. Dan hal ini dialami oleh banyak pembeli. Nah, kalau satu atau dua pembeli ini belum cukup kuat gitu ya. Tapi kalau lebih dari 3 pembeli atau 4 pembeli ya, terjadi fenomena ini dalam waktu yang hampir bersamaan dan jenis buah yang dibeli ini berbeda-beda, maka bisa memperkuat ya, bahwa toko Anda ini memang terkena santet usaha. Nah, 5 hal ini ya, jika Anda itu rasakan semua atau minimal itu 4 saja, bisa jadi memang toko buah Anda ini terkena santet usaha. Atau bisa segera ambil tindakan gitu ya. Nah, tapi kalau 3 poin atau malah tidak sampai 3, Anda cukup waspada saja dan melakukan pencegahan-pencegahan saja gitu ya. Nah, untuk mencegah atau mengatasi toko buah agar tidak terkena santet, nah ini bagaimana, Pak? Nah, untuk hal ini nanti akan saya sambung di video selanjutnya. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jika Anda ingin konsultasi untuk masalah tempat usaha, ya, untuk pelarisan dan pagar tempat usaha Anda, silahkan Anda bisa menghubungi saya secara langsung atau lewat asisten saya, monggo. Untuk nomor kontaknya sudah tertera di deskripsi video ini. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini, karena masih banyak sekali video-video menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Pak Ramdhani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina